Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah, pagi hari ini teman-teman sehat ya? Semua masih bisa bernapas dengan baik, bisa menikmati indahnya langit. Oke. Kita berjumpa kembali dalam Zoom meeting, yang mana hari ini kita belajar bersama dengan Pak Wahyu Rusdianto kembali, dan tema hari ini adalah kaitan dengan Microsoft Excel begitu. Nah, teman-teman sudah mengunduh materi yang akan dipraktikkan hari ini, sudah saya unggah di Classroom. Silahkan bagi teman-teman yang belum mengunduh bisa buka Google Class-nya, kemudian ambil materi yang saya unggah tadi pagi. Gitu. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Bapak Wahyu untuk memberikan, untuk sharing materi. Kemudian silahkan teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama, bisa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Silahkan ikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Sikap siap, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Monggo Pak Wahyu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nora Saifa. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Pagi Pak. Cek. Halo. Ya. Oh, delay ini. Oke, mohon maaf teman-teman. Saya harus off kamera karena ini dari rumah hari ini. Kemarin dapat kabar kalau di kampus kami ada dosen yang positif. Jadi 2 hari ditutup kampusnya untuk disterilisasi, didesinfektan. Kemudian semua dosen, tendik, dan mahasiswa tidak boleh ke kampus dalam Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini. Mohon maaf kalau misalkan nanti putus atau mungkin telat gitu delay, karena di sini sinyalnya juga tidak begitu bagus karena mendung. Tadinya mau mencoba cari kafe, cari coworking, tapi jam segini masih banyak yang belum buka. Baik teman-teman, untuk minggu ini seperti yang sudah dijanjikan kemarin, kita akan belajar bersama untuk Microsoft Excel ya. Bu Nora, saya belum bisa sharing ini. Oh, iya. Maaf Pak, lupa. Dia monggo sampun Pak. Oke. Seperti yang disampaikan minggu kemarin, kita akan belajar Excel karena menurut saya pribadi, teman-teman sebagai nantinya calon tenaga kependidikan atau di dunia profesional yang lain, Excel itu mutlak untuk dikuasai ya. Basicnya lah minimal tentang rumus-rumusnya. Boleh dibuka silahkan bahan praktikumnya. Di bahan praktikum ini ada 2 sheet ya teman-teman. Yang pertama sheet rekap presensi, yang kedua yang pertama sheet rekap presensi, yang kedua sheet form penilaian. Nah, untuk rumus-rumus dasarnya sudah saya sertakan di dokumen yang kemarin. Ini terlihat besar nggak, teman-teman? Kurang besar, Pak. Kurang sedikit, Pak. Oh, padahal di tempat saya ini udah 200%. Sebentar, kalau seperti ini lebih kecil? Masih sama. Masih sama? Oh, berarti nggak bisa ya? Tapi sudah cukup terlihat kok, Pak.
Ini kalau sekarang saya di tampilan saya ini, tampilan desktopnya sudah 200% dari biasanya. Di situ belum ya? Di sini masih. Enggak apa-apa, Oke, enggak apa-apa. sebentar. Gimana Di sini teman-teman? Enggak apa-apa masih ya? 100, Pak. Oke, sebentar. Oh, kok nggak bisa klik yang optimize screen sharing for video clip ya? Kalau ini, Ini apa munculnya? munculnya cuma sedikit ya. Sedikit layar. Komponen penilaian ini munculkah? Enggak, cuma bagian kayak zoom itu loh, Pak. Hanya sedikit. Oh, Cuma icon-icon taskbar itu loh, Pak. Terlalu besar ya, Oke. Mas ya. Mas Hilma ya. Oh iya, Bu. oke, berarti pakai tampilan biasa saja ya. Oke. Oke, agak aneh nih biasanya bisa. Nanti fontnya aja yang saya gedekan ya. Jadi begini teman-teman untuk apa namanya Excel dasar jika teman-teman diminta mengolah data ya, apalagi kalau datanya banyak. Dalam apa namanya dalam organisasi data itu kan jadi bahan mentah untuk pengolahan informasi. Nah, informasi ini yang akan digunakan oleh pimpinan atau pegawai untuk mengambil sebuah keputusan atau memecahkan masalah. Jadi kalau teman-teman bisa mengolah datanya cepat, nanti informasinya juga bisa apa namanya hasilkan secara tepat. Dan harapannya pembuatan keputusan maupun pemecahan masalahnya juga cepat. Jadi ini dasar untuk apa yang namanya proses pengambilan keputusan. Mungkin teman-teman sudah belajar di waktu SMA atau SMK bahwa kalau misalkan kita mau menggunakan rumus di Excel harus selalu dimulai dari tanda sama dengan ya. Oke, sebentar. Sini. Oke, dalam Excel itu ketika kita akan menggunakan rumus pasti selalu dimulai dengan sama dengan. Nah, apa namanya? Karena rumusnya sudah baku, jadi teman-teman memang mau tidak mau harus sedikit menghafal nama-nama rumusnya gitu. Contohnya misalkan ini, saya ingin mengetahui nilai paling kecil di folder atau di kolom tugas. Rumusnya sama dengan min, kemudian kurung buka, E10.2 F34. E10 ini maksudnya sel ini ya. E10 ini E, kemudian ini 10. Jadi E10 sampai atau titik 2 F34. Ini ada kolom yang saya gabungkan jadi sampai F jadinya. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat data dari kolom tugas bahwa nilai terendah dari mahasiswa adalah 60. Menggunakan rumus min. Kalau untuk yang tertinggi tinggal diganti saja sama dengan max. Sama seperti tadi, rank-nya E10 sampai F34. Nah, di sini muncul 95. Artinya skor tertinggi untuk komponen tugas adalah 95. Kemudian jika ingin mencari rata-rata, teman-teman bisa menggunakan rumus average sama dengan average kurung buka. Seperti tadi, mana data yang akan dicari, kurung tutup 76. Itu rumus yang paling dasar ketika kita ingin mengolah data. Ada min, max, sama average.
Oke, untuk pertemuan minggu ini kasusnya adalah teman-teman diminta menilai nilai akhir mahasiswa. Ini sedikit bocoran kalau nilai akhir teman-teman tuh prosesnya kayak gini sebenarnya. Jadi di sheet 1 itu ada rekap presensi, ada 16 kali pertemuan ya, pertemuan pertama sampai 6. Nanti di sampingnya ada rekapnya. Kemudian di form penilaian, nanti ada presensi, tugas, UTS, UAS. Nah, nilai akhir ini adalah gabungan dari keempat komponen ini. Kemudian nilai angkanya akan kita ubah menjadi nilai huruf. Kemudian di kolom terakhir berisi keterangan dia lulus atau tidak lulus. Oke. Mungkin ada yang tahu cara menghitung rekap presensi jika datanya seperti ini. Jika datanya berupa huruf H itu hadir ya. Oh, di samping, sorry. Hadir, izin, sakit. Nah, yang digunakan untuk komponen penilaian adalah yang hadir saja. Ada yang tahu menggunakan rumus apa? Teman-teman? Nggak tahu, Pak. Oke, sebentar. Oke, kasusnya seperti ini ya. Pada sheet 1, rekap presensi, saudara diminta mengisi rekap presensi atau kehadiran dari setiap mahasiswa. Rumus yang digunakan adalah CONIF. Kita kembali lagi ke Excel-nya sebentar. Sudah muncul kembali kah Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi ada dua rumus lagi yang saya rasa teman-teman perlu tahu. Yang pertama adalah rumus count. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk rumus teman-teman harus dimulai dari sama dengan, kemudian count, C-O-U-N-T, kurung buka, kemudian teman-teman tarik sel ini, E12, sampai ke, E12 sampai ke T12. Di enter. Oh, sorry. Ternyata harus pakai CONIF langsung ya. Kalau CON itu untuk menghitung jumlah data yang basisnya angka ternyata teman-teman. Kalau untuk huruf tidak bisa. Oke, kita langsung hitung pakai CONIF aja. Untuk menghitung yang H ini, kehadiran masuk di kolom kehadiran ya, sama dengan count if. Kalau tadi count biasa, sekarang ada if-nya. Sama kurung buka. Kemudian teman-teman tarik tadi sel E12 sampai T12. Kemudian titik 2. Kemudian petik H, petik lagi, kurung tutup. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini biasanya laptop atau komputer teman-teman ada yang menggunakan titik 2, titik koma atau menggunakan koma. Nah, ini tergantung setting dari Excel teman-teman. Nanti kalau misalkan tidak bisa, dicoba saja titik 2 atau titik koma atau koma. Cara membaca rumus ini adalah sama dengan CONIF. Kita akan mencari data di sel E12 sampai T12 yang datanya berupa huruf H. Nah, kan nanti situ untuk menghitung kehadiran ya. Kalau sudah di enter saja. Nah, di sini muncul 15. Artinya Ari Nurkhalifah ini dari 16 pertemuan dia hadir selama 15 kali. Yang satu sakit. Nah, ini kan kelihatan sakit. Kalau cuma datanya satu enak ya, tinggal ditulis sini satu. Tapi kalau datanya banyak kan juga repot nanti. Coba teman-teman ada yang kesulitan nggak di rumus ini?
Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, bagaimana saya akan menghitung nama mahasiswa yang lain dengan rumus yang sama? Ada yang tahu, teman-teman? Tarik ke bawah, Pak. Dari Ditarik pojok. dari pojok sini Ya, kayak gini, Mas. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau ingin ditarik, teman-teman harus memastikan tanda kursornya sudah menjadi tanda panah hitam penuh seperti ini. Kemudian ditarik ke bawah. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, Mas. Teman-teman pastikan di pojok kanan bawah ini, kemudian diklik 2 kali saja, tidak usah ditarik ke bawah. Klik 2 kali. Muncul semua datanya. Iya, Pak. Sudah sampai yang terakhir. Nah, silakan lanjutkan di rekap untuk kolom sakit. Silakan teman-teman di rekap di kolom sakit menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Saya pengen tahu coba. Mungkin ada yang mau jadi volunteer untuk sharing screen. Benar, Pak. Boleh? Ada yang mau share screen? Teman-teman silahkan mau menunjukkan hasil kerjanya. Sebentar, Bu. Ya, Bu, sebentar, Bu. Mas Hilma ya. Ya. Kalau pembelajaran tatap muka biasanya matkul ini di lab apa di ruang kelas, Bu Nora? Matkul ini, saya baru kali pertama, Pak. Oke. Ya. Untuk kurikulum yang baru malah tidak ada yang ini full tidak ada. Nanti diganti salah satu. Oke. Paling masuk di semacam ini masuk di sistem informasi manajemen ya teman-teman ya. Iya enggak ya? Gimana sudah belum teman-teman? Mas Ham Irham ini juga kayaknya bisa share screen kalau mau, boleh Mas? Ya itu pakai HP dan juga pakai laptop ya itu. Ya nggak apa-apa. Oh berarti laptopnya nggak dikonekin Zoom berarti ini? Rumusnya lupa ini. Oh. Kamera laptopnya rusak. Saling melengkapi, Bu. Saling melengkapi tuh. Pak Nisfi itu saling melengkapi tuh Pak Nisfi. Tapi laptopnya terkoneksi Zoom nggak, Mas? Iya, Pak. Nah, ya nggak apa-apa, Mas. Coba, Mas. Selesai, Pak. Nggak apa-apa. Coba di sharing screen, nanti saya pandu dari sini. Oke.
Ini Bu, ini Pak. Salah ya. Iya, Pak. Hilang. Ya Bu, seperti ini kurang lebihnya. Ya, sudah benar. Jadi teman-teman kalau mencari rekap data itu menggunakan conif ya. Kalau yang hadir ya pakai huruf H, yang izin pakai huruf I, yang sakit pakai huruf S, yang alfa atau absen menggunakan huruf A. Ya, sudah betul Mas Hilma. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Oke, ini punya siapa nih Mas Selamat datang nih. Selamat datang itu siapa ya? Irham, Pak. Oh, Oh, oke, itu masih ada yang salah Mas. Jadi pertama sama dengan conif udah betul. Ah, Nah, ranknya itu E12 sampai T12. Jadi satu baris saja. Nah, kemudian boleh pakai koma atau titik koma. Nanti pakai yang mana coba? nih. Oke, di enter. Nah, oke. Sip. Nanti yang sakit izin absen sama seperti tadi, tinggal diganti hurufnya ya. Pakai sama dengan dulu, Mas. Oh iya. Sama dengan Conif kurung buka ditarik aja itu nggak apa-apa. Apa mau ditulis ya nggak apa-apa. manual ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Titik koma. Terus S ya. Yes. Yes. Oke, itu ada komanya nanti bisa dihilangin, nggak apa-apa. Sampai sini aja ya, Pak ya. Nanti saya lanjutin sendiri. Ya, oke. Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih. Seperti itu untuk mencari rekap ya menggunakan rumus conif. Nah, sekarang kita kembali ke sheet yang kedua di presensi itu. Di presensi itu nilainya harus 0 sampai 100 ya, teman-teman. Jadi tidak mungkin kan kita mengisi presensi mahasiswa ditulis 16, 15.
Sebentar. Nah, di situ kan tidak mungkin ya teman-teman kita ngisi presensi mahasiswa 16, 15, 14, 12. Nah, tapi 0 sampai 100. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus nih, pada sheet 2 di form penilaian, saudara diminta mengisi data dari hasil nomor 1, ini maksudnya nomor 1 ini, yang sudah dikonversikan menjadi angka 1 sampai 100. Contoh, jika mahasiswa hadir sebanyak 16 kali, maka nilai presensinya 100. Jika mahasiswa hadir sebanyak 12 kali, maka nilai presensinya 75. Rumus yang digunakan adalah persentase. Ada yang mau nyoba mungkin? Jadi, kalau di sini mahasiswanya datang 16 kali, nanti di sini angkanya dapat 100. Kalau di sini dia datang 12 kali, di sini dapatnya 75. Gitu. Bagaimana teman-teman rumusnya? Itu pakai rumus if ya, Pak? Bukan, Mas. Ini cuma pembagian biasa. Oke. Mungkin ada yang tahu dulu sebelum saya mulai. Oke, kalau tidak atau belum ada yang tahu, teman-teman seperti biasa ya, rumus pasti dimulai dengan sama dengan. Kemudian teman-teman kembali ke rekap presensi ini. Kemudian kalian klik yang ini, U12. Kemudian kalian di tulisan rumus ini, kalian bagi dengan 16. Kemudian dikali 100. Di Excel itu bagi menggunakan tanda garis miring ya teman-teman ya. Nah ini artinya cara membacanya adalah di kolom rekap presensi di sel U12 itu akan kita bagi dengan 16 kemudian dikali 100. 100 ini yang akan mengkonversi menjadi persentase nanti. Kalau sudah tinggal di enter saja. Nah, sehingga muncul di rekap presensi atau di kolom nilai presensi, komponen penilaian presensi, muncul 93,75. Silahkan dicoba. Ada yang error apa enggak? Saya boleh share screen, Pak? Boleh. Ini sama kayak rumusnya yang Bapak tadi, dan habis itu pojoknya diklik 2 kali. Kok belum muncul sharingnya? Nah, ini baru muncul. Oke. Ya, betul Mas Hilma, kayak gitu rumusnya. Nah, ini salah satu rahasia dosen ini sebenarnya. Nah, saya tidak tahu ya kalau di tempat Bu Nora izin itu dihitung kehadiran atau enggak. Kalau di tempat saya tergantung sih izinnya itu keperluan apa. Nah, itu nanti tinggal personal antara dosen sama mahasiswanya. Termasuk sakit masuk ke kehadiran atau enggak. Kadang kan ada dosen yang sangat straight gitu ya, ketika kamu sakit nggak mau tahu kamu sakit apa, yang jelas kamu kurang dari 12 kali kehadirannya nggak boleh ikut UAS, ya. Kan ada yang seperti itu. Ada yang kesusahan teman-teman di
rumus yang kedua, mencari persentase itu. Pak, 16 itu jumlah pertemuan ya, Pak? Iya, betul. Jadi 16 itu kan jumlah pertemuan. Ketika mahasiswa datang 16 kali, artinya kan dia dapat 100% kehadiran. Kalau dia datang 12 kali, berarti dia dapat 75% kehadiran. Seperti itu. Baik, Pak. Ada yang kesusahan? Yuk, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Pak, tadi hasilnya koma-koma itu nggak masalah, Pak? Gimana? Nggak masalah, Mbak. Kita nanti lihat di rekap nilai akhirnya saja. Kalau nanti agak bermasalah, kita format ulang di depan. Ini punya saya juga koma kan, koma-koma. Kalau misalkan nanti bermasalah, kita coba otak-atik di sininya, di tipe datanya. Oke, teman-teman. Clear ya, tidak ada yang kesulitan ya. Aman, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba mengisi nilai angka. Nah, nilai angka adalah hasil penjumlahan dari setiap komponen penilaian. Rumus yang digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. Komponen penilaian mempunyai persentase bobot nilai sebagai berikut. Presensi bobotnya 15%, tugas bobotnya 20%, UTS 25%, UAS 40%. Nah, kita akan mengisi di sel I10 ya, di sheet kedua. Nilai angka itu, nilai akhir atau nilai angka adalah tadi. Oke. Mungkin teman-teman bisa catat ini dulu persentase bobotnya, biar nanti nggak bolak-balik saya sharing screen-nya. Presensi 15, tugas 20, UTS 25, UAS 40. Boleh ditulis dulu. Oke, kita kembali ke bahan praktikum Excel-nya. Nah, caranya teman-teman ini perkalian dan penjumlahan biasa sebenarnya. Seperti tadi, untuk rumus selalu menggunakan sama dengan. Kemudian teman-teman klik ini presensi D10 ya. D10 tadi bobotnya berapa persen? 15 ya. 15%. Kemudian ditambah sampingnya E10 dikali 20%. Kemudian ditambah ini dikali 25%. Ditambah UAS-nya dikali 40%. Ya, muncullah nilai akhir kalian.
Pak. Maaf ketinggalan. Oke. Diulangi ya. Ya, Pak. Teman-teman harus tahu ini ya dulu persentase komponen penilaiannya tadi sudah kalian catat. Persensi, jadi letakkan kursornya di nilai angka dulu di I10 ya. Sel I10 sama dengan, ingat untuk menulis rumus harus selalu menggunakan sama dengan. Kalian klik sel persensi mahasiswa pertama atau di D10. Kemudian dikali, nah kali kalau dalam Excel itu menggunakan tanda bintang. Ya, bintang di atas, kemudian dikali dengan 15%. Nah, ini artinya persensi itu komponen penilaiannya 15%. Kemudian ditambah nilai tugas, E10, kemudian dikali dengan 20%. Kemudian ditambah lagi dengan nilai UTS, bobotnya 25%. Kemudian ditambah lagi nilai UAS, ini yang bobotnya paling tinggi, 40%. Sehingga muncul nilai akhirnya Ari Nur Khalifah adalah 76. Kalau sudah, tinggal seperti tadi, letakkan di pojok kanan bawah, klik 2 kali. Silahkan kalau ada yang kesulitan boleh di share screen biar saya pandu di sini. Gimana teman-teman, aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke.
Pak, halo? Iya, maaf belum di unmute ya. Kalau pakai per 100 sama aja kan, Pak? Sama Untuk aja menggantikan Mas. persen tadi. Nah, Ya, sama aja. ya Pak, terima kasih. Ketemunya sama kan Mas di Ari Nur Khalifah ini nilainya 76. Iya Pak, sama. Oke. Oke, kita lanjutkan di kolom keterangan ya. Kita lompat dulu nilai akhir hurufnya. Kita lewati dulu. Kita masuk ke kolom keterangan. Di sini kita akan isi keterangan mahasiswa itu lulus atau tidak. Nah, patokannya kita akan menggunakan nilai akhir atau nilai angka. Pura-puranya ya, ini pura-puranya saja. Kita akan meluluskan mahasiswa yang nilainya lebih dari atau sama dengan 71. Nah, di sini kan beragam ya nilainya, ada yang 86, ada yang 66, dan sebagainya. Yang akan kita gunakan adalah rumus if. If atau rumus logika if, jika ya. Oke, alur berpikirnya kita pelajari alur berpikirnya dulu. Sama dengan if, kurung buka. Nah, sama dengan if, ini artinya jika ya, jika, kemudian saya klik hanya ini. Nah, sama dengan if, kurung buka, I10. Ini cara membacanya adalah jika sel I10. Gitu ya. Jika sel I10, kemudian kita tentukan kriterianya lebih dari sama dengan 71, maka ini disimbolkan dengan titik koma. Kemudian tadi kriterianya ya, jika I10 lebih dari atau sama dengan 71, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, pakai titik koma lagi, maka dia remedi. Kemudian kurung tutup, jangan lupa. Nah, ini cara membacanya kayak gitu ya teman-teman ya. Jika sel I10 itu nilai akhir, nilainya lebih tinggi atau sama dengan 71, maka mahasiswa tersebut lulus. Nah, jika mahasiswa itu nilainya tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari 71, maka dia akan remedi. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah untuk setiap kata harus ditutup dengan tanda petik 2 ya. Ini biasanya sering errornya di sini. Coba kita enter, jadi apa enggak? Nah, mahasiswa dengan Ari Nur Khalifah, dia lulus. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Sehingga kita menemukan 1, 2, 3. 3 mahasiswa yang remedi karena nilai akhirnya di bawah dari 71 atau cuma 66. Ini ya, remedi karena nilainya 66. Kemudian ini remedi juga karena nilainya 66. Ini remedi juga karena nilainya 66. Oke, silakan teman-teman. Dicoba. Alur berpikirnya dulu saja, kalau cuma nyalin rumusnya sih gampang, tapi alur berpikirnya dulu saja. Jika ini Jika, ya betul. Yuk, kalau ada yang mau share screen, saya bantu dari sini.
Maaf tadi keluar karena jaringan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau share screen, saya pandu dari sini. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. I10 lebih dari ini Mas, lebih dari sama dengan 7, ada sama dengannya Mas. Di sini Pak ya? Ya. Artinya kalau ada sama dengannya, kalau nilai 71 itu masih lulus Mas. Tapi kalau tadi nggak ada sama dengannya, nanti 71 itu remedi. Bedanya ada sama dengannya atau tidak ada sama dengannya itu di situ ya. Ini seperti ini Pak. Ini baru Ya. Sekarang saya minta ini deh Mas. Jenengan ganti kriteria kelulusannya jadi 66 deh. Jangan 71. Ya. Oke. Ini Pak. Oke, Mas, kita perhatikan ya di siapa itu? Coba yang remedi itu siapa, Mas? Nama mahasiswanya? Siapa ini? Eka. Eka ya. Eka Sri Wahningsih. Ya, Eka Sri Wahningsih nilai 66 dia remedi. Tapi perhatikan di mahasiswa Indri Liana. Dia juga 66 kan? Ya. Tapi lulus. Tapi kok dia lulus? Ada yang tahu nggak ini kenapa, teman-teman? Nah, itu sistemnya, Pak. Sistem apanya? Kan rumusnya sama. Mungkin presensinya itu, Pak. Mungkin presensinya? Kan patokannya di nilai yang akhir, Mas, bukan ke presensi lagi. Oh iya. Mungkin ada yang tahu kenapa, teman-teman? Sama-sama dapat nilai 66, yang satu remedi, yang satu lulus. Sama yang di mahasiswa bagian bawah. Coba Mas, tarik ke belakang, tarik ke bawah. Nah, itu kan ada 66 juga tuh. Oh iya, Ramadan. Nah, itu juga lulus. Ramadanti ya. Ya, teman. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu rahasianya. Mas, siapa ini? Hilma ya? Ya. Ya, Mas Hilma, coba letakkan kursornya di I10, Mas. Oke. Ini, Pak. Ya, kemudian jenengan pilih kan di apa namanya? Di atasnya persis itu ada tulisan custom ya, Mas ya? Ini, Pak. Di bawahnya kan ada tanda 00 ke kiri sama ke kanan. Oh iya. Nah, coba pilih yang ke kanan, Mas. Kanan. Ke kiri apa ke kanan ya?
Kiri, Mas. Kiri. Kiri ya, ke kiri. Ya, yang ke kiri. Nah, itu kan 76,21 aslinya. Coba yang lain di ini aja. Di blok terus di sama ini ya tadi. Oh iya, Pak. Nah, perhatikan ya teman-teman. Si Eka Sriwahyuni itu nilai aslinya adalah nilai 65,69. Tapi Iya. karena tadi dibulatkan menjadi 66. Sementara yang bawah itu, siapa tadi yang di bawah? Mas? Yang Ramadanti. Ya, Ramadanti itu 66,06. Ya. Sama yang Indri juga 66,06. Nah, ini saya kasih tahu lagi rahasianya dosen ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman berada di posisi kayak gitu, yang bisa menolong kalian adalah sikap kalian ke dosen, kemudian rasa ingin tahu kalian, rasa motivasi belajar kalian, itu yang akan membantu. Oh, itu berarti di Tipis luar sekali kan? Excel ini ya, Pak? Ya, tipis sekali kan, Mas, anunya apa namanya? Iya. Selisih nilainya cuma 0,5. Tapi kalau teman-teman punya apa namanya? Sama dosen itu respect, kemudian nggak nyepelein, apa namanya, kemudian hormat, ya, baik sama dosen, nggak sembrono. Nah, itu yang akan membantu teman-teman tuh di situ. Ini saya kasih tahu aja rahasianya dosen tuh di situ. Maaf ya Bu Nora ya. Ya itu bedanya ya teman-teman ya. Aslinya memang yang satu di bawah 66, yang satu di atas 66. Jadi itu tadi kenapa ada yang beda nilainya. Oke, Mas Hilma, terima kasih. Iya, Pak. Oke, teman-teman, tadi sudah rumus if sederhana, kemudian ini yang akan lebih rumit di nilai akhir untuk hurufnya. Saya boleh dibantu Bu Nora kalau di UIN mahasiswa dapat nilai A itu rentangnya berapa ya? Dia dapat A itu lebih dari 95. 95. Kemudian Ke atas ada 95. amin kah atau langsung B? Ada amin, ada upper B, lebih detail, Pak. Oh, oke. Amin berapa? Amin berapa Amin ranknya? itu 90 sampai 94, 95 ya. 9, lebih dari 95 itu Oke. A. Kemudian Oke. 90 sampai 95 Nanti kayak itu gini. amin. Terus upper B atau B+? Upper B. Upper B. Upper B itu dari 91 sampai 90. 91, 81 mungkin. Oh iya, iya. Iya, Pak. 81. Sebentar. Kalau masih B, Bu Nora. Gimana? Kalau mereka dapat 91, dapatnya amin atau upper B? Iya, amin. Amin ya. Berarti ini 91. Terus di bawahnya upper B? Upper B, B+. B+. Berapa? Saya lihat Ranknya? dulu ya, Pak ya. Saya lupa. Oh ya. Saya nggak pernah ngasih B+ sih. Waduh. Langsung C ya? Langsung D kalian. Semua muridnya baik-baik. Saya tuh Oh iya betul. nilai itu Oh. A, kalau nggak A ya amin, upper B gitu. Luar biasa. Saya lihatkan dulu di ini. Kok nggak ada di sini ya? Apa saya tak buat rank sendiri? Bikin rank sendiri nggak apa-apa. Oh ya. Habis B+ ada apa, Bu Seva? Ada B per C. B dulu. Kemudian B dulu, terus B per C ya. Hmm. Oke, saya buat sendiri aja ya. B
B plus misalkan dari 76 ke 80. Gede amat nih. Kemudian B saya buat dari 71 ke 75. Kemudian di bawah ini 66 sampai 70. Oke, teman-teman, mungkin ini berbeda dengan apa yang ada di UIN, tapi saya mencoba membuat sendiri ya. Kita akan mencoba memberikan nilai kepada mahasiswa yang di sini dengan rank nilai berikut. Dia akan dapat A kalau di atas atau lebih atau sama dengan 96, kemudian dapat amin kalau nilainya 91 sampai 95, kemudian dapat A per B jika 81 sampai 90, kemudian dia dapat B plus ketika 76 sampai 80, kemudian dapat B ketika 71 sampai 75, kemudian dia dapat B per C ketika 66 sampai 70. Ini akan lumayan panjang teman-teman karena menggunakan rumus if bertingkat ya. Sama seperti tadi, patokan kita adalah sel I10 untuk nilai akhir atau nilai angka. Sama dengan if jika I10 lebih dari atau sama dengan 96, maka pakai titik koma dia dapat nilai A. Nah, ini baru logika pertama ya. Logika yang kedua, nah ini kan banyak rentangnya. Jika lagi I10 lagi lebih dari sama dengan 91, maka dia amin. Nah, yang digunakan pakai batas bawah ya teman-teman. 96 tadi, kemudian 91, nanti kita akan pakai yang 81 untuk A per B. Jika lagi kurung buka lagi I10, masih patokannya tetap I10, lebih dari sama dengan 81, maka dia dapat A per B. Jika lagi, karena masih ada lagi, ketika I10-nya lebih dari atau sama dengan 76, maka dia dapat B plus. Jika lagi, nah ini banyak banget ya jikanya. Namanya if bertingkat ini teman-teman. Masih sama, I10 lebih dari sama dengan 71, maka nilainya B. Nah, ketika tidak di antara rank itu tadi, maka dia dapatnya B per C. Jadi untuk kriteria B per C itu tidak perlu dituliskan kriteria rank kriterianya ya, tinggal ditulis aja B per C karena dia merupakan opsi terakhir. Nah, di sini ada 5 ya, 1 2 3 4 5. Kurung buka 5-nya, kurung buka 1 2 3. Kita coba apakah berhasil, teman-teman. Cara membacanya ya, cara membacanya sekali lagi. Jika I10 lebih dari 96, lebih dari sama dengan 96, maka dia dapat nilai A sesuai kriteria yang kita buat tadi. Nah, jika tidak, nah dia lebih dari 91, maka dapat amin. Nah, nanti otomatis yang dapat 91 sampai 52 nanti sudah tidak perlu ditulis ranknya 91 sampai 95, nggak usah. Karena kan sudah terpagari oleh
if di depannya ya. Termasuk yang 81 sampai 90, kita cukup menuliskan saja yang 81 karena yang 90 sudah tercover nanti di apa namanya? Di yang if di depannya. Kita coba apakah berhasil? Oke, ternyata ada yang salah. Nah, teman-teman harus apa namanya? Detail atau harus teliti di sini. Kadang-kadang kurang tanda petik saja ada yang tidak mau. Nah, ini. Di sini saya kurang titik koma ya, teman-teman. Kalau tadi muncul seperti itu, Excel langsung menunjukkan di mana salahnya. Ini di sini saya kurang titik koma. Kita coba lagi apakah berhasil. Ya, berhasil. Nilai akhir 76, dia masuk B+, sudah sesuai dengan kriteria. Saya coba yang lain. 81, nah ini masih salah nih. 81 kan hasilnya harus masuk A per B ya. Kemudian 79 masuknya B+, sudah benar. 66 B per C. Oke, masih ada yang salah di apa namanya 81 ini. Kita coba lihat. Oke, ternyata dia apa namanya nilai aslinya 80,66 sehingga nilainya adalah B+. Pak, tanya Pak. Ya, sebentar saya atur dulu ini. Oke. Nah, biar kelihatan nilai aslinya. Silakan yang mau tanya. Itu yang B per C kenapa enggak mengulang dengan rumus if, Pak? Kok langsung petik kemudian B per C? Oke, karena dia adalah opsi terakhir, Mas. Ya, jadi selain itu kan sudah nggak ada opsi lain lagi nih untuk di if-kan. Kecuali nanti di bawahnya B per C ada lagi, misalkan ada C itu ya. Di sini 61 sampai di kita pura-puranya ini adalah nilai terakhir, jadi ini yang digunakan, tidak pakai if. Oh, jadi yang terakhir memang harus gitu ya, Pak? Ya, yang terakhir itu tidak perlu pakai if lagi, tapi langsung aja. Pokoknya di luar kriteria yang kita susun tadi, maka nilainya ini gitu. Kalau yang di opsi terakhir. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau nyoba? Ini if-nya lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Yuk, nyoba yuk. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Ya, suaranya kecil sekali, mohon maaf. Ya, masih kecil. Siapa sih ini? Sebentar, Mbak. Suaranya kecil banget di tempat saya. Kolom yang lain itu keluar nilai hurufnya, tapi ada satu kolom yang tulisannya false. Oke, coba bisa diperlihatkan. Kalau saya ngawang-ngawang agak susah. Kalau false itu berarti ada penulisan yang salah di rumusnya, Mbak. Kalau saya nggak ditunjukkan rumusnya, agak susah nih saya ngawang-ngawangnya. Ini, Pak.
Oke, saya lihat dulu rumusnya ya. Hmm. 65. If is. Oke, sebentar saya perhatikan dulu. Harusnya udah benar harusnya. Coba di enter, Mbak. Ya, di situ di enter coba. Oke, masih false ya, sebentar. If Amin upper B. Tutup kurungnya itu Pak ada 6. Oh iya betul. Tutup kurungnya ada 6. Yes. Oh, kok tetap nggak mau? 1, 2, 3. Harusnya tutup. Ya, tutup kurungnya harusnya 5 aja. Nggak usah. Ini aja Mbak, yang diubah yang paling atas aja. Yang punya siapa tadi mahasiswanya namanya? Coba yang diubah yang paling atas, terus nanti ditarik ke bawah hasilnya. Ya. Oke, coba ditarik ke bawah. Kok masih 6 ya itu ya? Oke, jadi nggak coba. Oh, kok masih? Yang itu Pak, yang rumus paling akhir yang if jika I yang ada lebih besar sama dengan 66. Iya, kenapa? Yang itunya Pak, yang salah. Oke. If lebih dari 66 maka B. B per C-nya kan aturan. Oh iya, sorry. Nggak usah pakai if. Yang terakhir nggak usah pakai if ya, langsung B per C. Dihapus aja dari belakang. Nggak usah pakai 66-nya. Dari atas aja Mbak, ngerubahnya Mbak, yang dari nomor 1 itu si Ari tadi coba ngerubahnya dari situ. Itu di enter dulu aja. Ya nggak apa-apa, di oke dulu. Yang dirubah yang paling atas. Kok nggak mau ya? Di enter mau nggak dia? Dihapus dulu semua aja, Escape dulu. Nah, yang diganti ya yang di atas. Jadi if yang terakhir, nggak usah pakai if untuk yang terakhir ya. Dihapus sampai ke ini, sampai ke titik koma. Ya. Terus tanda tutup kurungnya dikurangi 5 aja. Oke, coba.
Udah ya? Oke. Ya, ingat sekali lagi ya, untuk opsi terakhir nggak perlu pakai if. Ada yang belum jadi lagi? Saya, Pak. Ya, boleh. Sharing. Ini pakai HP emang kecil amat. Bentar, Pak. Ini gedenya gimana? Ini di pojok kanan bawah kan ada 66% itu. Udah, Pak. Oke, udah. Coba lihat rumusnya. If 96 maka A min A per B, B per C. Nah, ini Mbak yang di if I10 untuk huruf B itu ada yang salah tuh. Huruf B ini. Ya itu harusnya ada ini, ada di depannya 76 ada sama dengan. Oh iya. Kemudian di yang 71 itu malah kurang simbol lebih darinya. Yes. Coba dicoba. Oh, udah. Oke. Makasih, Pak. Iya. Ada lagi? Tanya Pak. Ya. Kalau di dalam suatu data Excel terus cara menganalisis kalau itu memakai rumus if itu bagaimana Pak mudahnya? Sebentar, saya belum paham pertanyaannya. Kebutuhan rumusnya atau gimana, Mas? Cara misalkan ada data dari Excel terus cara kita itu mengetahui kalau ini untuk mengolah data ini tuh menggunakan rumus if itu bagaimana? Cara simpelnya. Oh ya, oke. Rumus if itu digunakan ketika ada data yang ingin kita kategorikan, Mas. Kalau untuk yang conif itu kan untuk ngerekap ya, kan simple. Conif itu diingat-ingat untuk ngerekap jumlah. Nah, tapi kalau menggunakan rumus if itu adalah ketika kita dapat situasi di mana ada data yang ingin kita kategorisasikan. Lulus atau tidak lulus, kemudian misalkan tadi ya ada nilai A, kemudian amin dan sebagainya. Misalkan kalau di karyawan itu ada yang dapat bonus atau tidak dapat bonus, kayak gitu. Pokoknya ketika ada data yang ingin dikategorisasikan, itu biasanya menggunakan if. Gitu Mas Nasirul Huda ya tadi ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada syaratnya juga biasa. Ada lagi?
Ini memang sebenarnya kalau praktikum kayak gini paling enak langsung. Kalau ada yang masih keliru kan bisa langsung dibenarkan. Kalau di UNY ini bocoran aja, semester depan anak semester 2 dan semester 6 itu diminta tatap muka, tapi nggak wajib ya. Ini kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Yang semester 4 itu full online, tapi untuk yang semester 2 dan 6 itu nanti diminta offline, tapi kesepakatan aja antara dosen sama mahasiswa. Karena yang semester 2 ini kan belum pernah ke kampus, jadi kebijakan dari UNJ itu yang semester 2 diminta offline, tapi tidak wajib ya, sekali lagi ya. Untuk dosen yang mau tetap online ya nggak apa-apa. Tapi kebijakan yang kemarin disampaikan oleh Wakil Rektor 1 kayak gitu. 2 dan 6 online, separuh-separuh, kemudian semester 4, 2 dan 4 offline, 4 yang online. Di UIN sudah ada kebijakan Bu Nora untuk semester depan? Belum ada, Pak. Kemarin rencana Januari, tapi kondisinya semacam ini belum ada kebijakan lanjutan. Karena kita saat ini juga ada yang terbaru itu slow down ya, bukan lockdown, tapi slow down. Jadi yang benar-benar urgent yang boleh masuk, yang tidak urgent dipersilahkan untuk di rumah saja. Gitu. Oke. Teman-teman Iya, pengen kalau online memang apa daring? ya namanya ngajar tetap pengen offline lah. Beda. Offline aja, Bu. Auranya beda kan ya, teman-teman. Gimana, Mas? Enak offline. Enak offline. Bisa dapat uang saku ya kalau offline ya. Iya, Bu, betul sekali. Kalau di rumah kan nggak ada uang bulanan, nggak ada uang saku. Adanya cuma makan gitu aja, Bu, kalau lapar. Makan sudah. Oke, Bu Kalau Nora, offline untuk motivasinya lebih besar, Bu. Oh gitu ya. Bisa. Kangen sama saya Iya, memang ya. situasi lingkungan itu juga ngaruh sih memang. Betul. Gitu Bu Seva, untuk pertemuan kali ini ada rumus perkalian, pembagian, sama if sederhana dan if bertingkat. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali kaitan dengan rumus pembagian, perkalian, kemudian apa tadi, if dan count itu? Oke, silakan Mas Jumat oleh. Enggak ada? Pak Wahyu, Mas, masih ada rumus lagi yang mau disampaikan enggak minggu depan? Iya, betul. Apa itu? Minggu depan itu untuk UN-nya sudah mulai ini, Bu Seva. Ada yang sudah mulai UAS. Kira-kira bisa nggak ya? Kita itu UAS-nya di pertengahan Januari kalau kita, karena kemarin kan mundur 1 bulan. Kita masih punya berapa pertemuan lagi? 8 pertemuan lagi kalau untuk mata kuliah ini. Oh, baru separuh berarti. Karena kita total 28 pertemuan, Pak. Oh iya ya, karena 4 SKS. Ya. Oh iya, Ding. Oh, betul. Minggu 2 kali, enggak bosen kan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau bosen ya kita break dulu aja sampai awal tahun. Enggak mau. Ntar pengangguran, Bu. Iya. Oke. Ada lagi Pak Wahyu yang ingin disampaikan? Untuk minggu ini saya kira cukup. Nanti teman-teman bisa mengolah ya. Jadi untuk belajar Excel itu memang
harus sedikit banyak tahu rumus dan itu ya harus tahu konsepnya. Nanti di YouTube banyak kok tutorialnya. Nah, terima kasih Pak Wahyu atas sharingan materi hari ini. Ini apa lagi Pak? Oh, mau nge-save. Bentar, ini. Oh, ini. Aduh, baterainya. Nah, ini cara ngeprintnya ya Pak ya? Ya, jadi kalau misalkan besok teman-teman menghadapi ada kolom yang terpotong saat mau ngeprint, nanti mainnya di sini ya ini. Di scaling ini. Fit sit on one page biasanya. Kalau mau di scaling ya bisa aja sebenarnya. Nah, ini adjust to-nya mau dibuat berapa persen. Jadi kadang-kadang kan di Excel itu apa namanya? Tidak proporsional ya, kanan kiri atas bawahnya. Nah, kalau misalkan ingin ngeprint yang biar bisa satu halaman dapat semua, pakainya ini tadi. Bisa fit sit on one page, kalau misalkan masih belum muncul juga, bisa diatur scalingnya ya, adjust to-nya ini. Bisa diturunkan berapa persen. Itu Bu Nora. Oh, bisa dipahami ya teman-teman. Itu hal sepele tapi kadang kalau yang belum tahu ya benar-benar tidak tahu dan suka menghabiskan banyak lembaran, suka salah-salah untuk ngeprintnya gitu. Oke. Terima kasih Pak Wahyu yang sudah memberikan materi kaitan dengan Microsoft Excel, fungsi-fungsi yang bisa digunakan di dalam Excel. Terima kasih juga teman-teman. Insya Allah paham ya, paham apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Apabila nanti ada hal yang lupa atau ada yang belum paham, teman-teman bisa menyaksikan kembali pertemuan kita hari ini. Insya Allah diunggah di mana ya? YouTube ya. Biar YouTube saya ada viewernya. Oh gitu, di YouTube pribadi toh. Iya, ini mau nyanyi Atta Halilintar tapi nggak bisa Pak Wahyu. Janganlah. Bikin prank berarti kamu. Bikin prank. Yang ngeprank kalian ini. Prank dapat nilai C, Bu. Iya. Prank nggak lulus semua. Jangan bikin video kayak gitulah. Janganlah. Mending kita nulis saja lah daripada bikin video itu. Ya, betul. Ada tempatnya masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya untuk bisa sharing bersama kami. Semoga selalu sehat, teman-teman juga selalu sehat. Kita langsung akhiri aja ya pertemuan kita. Ya, Bu. Kita kembali bertemu di hari Kamis. Semoga tidak ada halangan teknis maupun halangan yang lain. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk presensi saya share di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kamis depan UIN nggak libur, Bu Seva? Kamis depan nggak libur. Tanggal 25 kayaknya libur. Berarti, ayo wah. 24 di tempat kami sudah cuti bersama itu. Oh, kayaknya baru mulai itu kemarin 25 apa ya? Coba nanti tak cek lagi ya. Saya itu sampai lupa mulai libur kapan ya. Saking karena libur nggak libur. Iya, aku ceramah. Ceramah pinggir. Ya. Kita akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya